Halo teman-teman, selamat datang di channel Langkah Terakhir. Di channel ini kita akan membahas alur cerita dan langsung saja kita masuk ke ceritanya. Aura jahat samar menyelimuti medan berbatu yang luas. Udara terasa berat, seolah-olah membeku oleh ketegangan. Tempat ini tidak jauh dari formasi teleportasi untuk meninggalkan wilayah iblis unik, yang berarti kompetisi sekte besar hampir mencapai akhir. Namun, semua orang tahu bahwa justru disinilah pertunjukan sesungguhnya baru dimulai. Di antara 8 sekte superwilayah Suan Timur, persaingan selalu ada. Meski begitu, biasanya mereka masih menahan diri. Satu-satunya pengecualian adalah Gerbang Yuan dan Sekte Dao. Sebagai sekte terkuat, Gerbang Yuan terkenal sombong, membuat sekte lain tidak puas. Namun, tak ada yang berani bertindak, karena kekuatan mereka memang terlalu besar. Sekte Dao memang sedikit di bawah Gerbang Yuan, tetapi fondasinya tetap kuat. Permusuhan antara keduanya sudah berlangsung lama, dan akar terdalamnya berasal dari masa 100 tahun lalu, dari seorang jenius Sekte Dao bernama Zhou Tong. Tak banyak yang tahu detail kejadian saat itu. Yang jelas, sejak kemunculan Zhou Tong, seluruh kejayaan generasi muda seakan terpusat padanya. Bahkan 3 raja kecil Gerbang Yuan kala itu dikalahkan olehnya, 1 terbunuh, 1 terluka parah, dan 1 lagi melarikan diri. Kompetisi saat itu menjadi momen paling membanggakan bagi Sekte Dao. Namun setelahnya, terjadi sesuatu yang lebih mengejutkan. Zhou Tong sendirian menyerbu markas Gerbang Yuan, membunuh 3 tetua agung dan mengacaukan seluruh tempat. Pada akhirnya, seorang master sekte Gerbang Yuan turun tangan secara langsung dan membunuhnya. Kabar itu mengguncang seluruh wilayah Suan Timur. Semua orang terkejut oleh keberanian dan keganasan Zhou Tong. Namun kematiannya juga memicu kemarahan besar di Sekte Dao. Para murid menuntut balas, dan kedua sekte hampir terlibat perang besar. Untungnya, perang itu tidak pernah terjadi. Di bawah kendali Master Sekte Dao, Ying Xuanzi, konflik tersebut akhirnya mereda. Namun kebencian tidak pernah hilang, justru semakin dalam tertanam. Sejak saat itu, setiap kali kedua sekte bertemu dalam kompetisi sekte besar, bentrokan tak terhindarkan. Seperti pada kompetisi sebelumnya, bahkan saat Sekte Dao sudah menyerah, Gerbang Yuan tetap menyerang dan membunuh kakak senior dari Skyhold. Dendam pun terus menumpuk hingga sekarang. Di medan berbatu ini, banyak penonton dari sekte lain menyaksikan dengan napas tertahan. Mereka tahu, pertempuran kali ini tidak akan damai. Pertanyaannya hanya satu, apakah Sekte Dao akan kembali menderita seperti sebelumnya, ataukah keadaan akan berubah? Di sisi Sekte Dao, para murid menatap Gerbang Yuan dengan mata penuh kebencian. Ying Xiao berdiri di depan dengan wajah dingin, tangannya mengepal erat. Ia tahu, tidak ada lagi jalan untuk mundur. Pertempuran besar tidak bisa dihindari. Chen Gui melangkah maju dan berkata dengan suara berat, "Yuan Chang, ini hanya kompetisi sekte besar. Tidak perlu sampai seperti ini, bukan?" Yuan Chang tertawa ringan, "Aku juga tidak ingin sejauh ini. Tapi beberapa orang terlalu sering memprovokasi. Jika aku tidak bertindak, orang lain mungkin mengira Gerbang Yuan mudah diganggu." Ia berhenti sejenak sebelum melanjutkan, "Namun, karena kamu yang bicara, aku beri sedikit muka. Serahkan Lindong, biarkan kami menghukumnya, dan kami akan membiarkan kalian pergi." "Ingin kami menyerahkan Lindong?" "Bermimpi saja," teriak Ying Huan dengan marah. King Tan juga mendengus dingin, "Kalau begitu, lebih baik kami menyerahkanmu saja." Chen Gui hanya bisa tersenyum pahit. Ia tahu tidak ada lagi yang bisa dibicarakan. Sepertinya memang tidak ada jalan damai. Lei Qian tertawa dingin, "Kalian benar-benar tidak tahu diri. Ying Xiao, apa kamu yakin Sekte Dao sanggup menanggung harga dari pertempuran ini?" Wang Yan melangkah maju, matanya tajam. "Dan kamu pikir kalian akan baik-baik saja? Jangan terlalu sombong." Lei Qian menatapnya dengan sinis. "Kamu yang kalah sebelumnya berani bicara seperti itu. Sepertinya keberuntunganmu waktu itu membuatmu terlalu percaya diri. Kalau berani, coba saja." Bentak Wang Yan. Aura kuat langsung meledak dari tubuhnya. Kekuatannya jelas telah meningkat, bahkan hampir menyentuh tahap kehidupan mendalam. Namun Lei Qian hanya mencibir. "Sedikit peningkatan tidak membuatmu layak bersikap seperti itu di depanku." Di sisi lain, Ling Zhen tersenyum dingin sambil memainkan kipasnya. "Jadi, bagaimana? Apa kita mulai saja?" Yuan Chang mengangguk perlahan. "Karena mereka menolak, jangan salahkan kami jika bertindak kejam.
Tatapan membunuh melintas di matanya. Ia masih menyimpan dendam terhadap Lindong atas kejadian sebelumnya, termasuk kehilangan harta berharga mereka. Bagi seseorang yang sombong seperti dirinya, itu adalah penghinaan besar. Kalau begitu, mulai saja, kata Ling Zhen sambil tersenyum kejam. Yuan Chang dan dua rekannya melangkah maju. Kekuatan Yuan yang besar langsung memenuhi udara, membuat suasana semakin mencekam. Para penonton merasakan jantung mereka berdebar. Mereka tahu, pertempuran akan segera dimulai. Chen Gui menarik napas dalam dan melangkah maju. Aku akan menahan Yuan Chang. Ying Xiao Xiao mengangguk. Terima kasih. Saat ini, hanya Chen Gui yang bisa menghadapi Yuan Chang. Chen Gui sempat ragu, tetapi akhirnya tetap bersiap. Ia tidak sepenuhnya yakin dengan kepercayaan diri Sekte Dao terhadap Lindong, namun ia tidak berkata apa-apa. Aku akan menghadapi Lei Qian, kata Wang Yan sambil menggenggam pedang hitamnya. Ying Xiao Xiao mengangguk, lalu menatap Ling Zhen. Dia milikku. Kemudian ia menoleh ke belakang. Huan Huan, King Ye, pimpin yang lain dan tahan murid gerbang Yuan. Keduanya mengangguk. Ying Huan Huan mengangkat tangannya, dan alat musiknya, Heavenly Phoenix Cedar, muncul di hadapannya. Ying Xiao Xiao menarik napas dalam. Matanya menyapu seluruh murid Sekte Dao. Saudara-saudara, hari ini, suaranya menjadi tegas dan penuh tekad. Pertahankan kehormatan Sekte Dao. Semangat para murid langsung meledak. Mereka mengangkat suara serempak, penuh amarah dan tekad. Pertahankan Sekte Dao. Suasana di medan berbatu itu langsung berubah tegang setelah teriakan para murid Sekte Dao menggema. Tatapan dari segala arah tertuju pada mereka. Meski harus menghadapi gerbang Yuan, tidak ada sedikit pun rasa takut di wajah para murid Sekte Dao. Sebaliknya, yang terlihat justru kegilaan dan kebencian yang mendalam. Di kejauhan, Yuan Chang memandang mereka dengan senyum tipis penuh ejekan. Tanpa banyak bicara, ia mengangkat tangannya dengan santai dan memberi perintah singkat. Serang, perintah itu langsung memicu ledakan kekuatan dari barisan murid gerbang Yuan. Aura mereka melonjak, niat membunuh terpancar jelas. 6 jenderal roh besar menjadi yang pertama bergerak. Mereka melesat ke depan seperti ujung tombak. Di belakang mereka, para murid gerbang Yuan mengikuti, menyerbu seperti gelombang banjir yang tak terbendung. Di sisi Sekte Dao, King Ye yang berada di garis depan menatap tajam ke arah musuh yang mendekat. Matanya memerah oleh amarah, napasnya berat. Tanpa ragu, ia mengangkat suaranya dan berteriak keras untuk memimpin. Serbu, begitu teriakan itu terdengar, King Ye langsung melesat ke depan sebagai orang pertama. Tubuhnya seperti panah yang terlepas dari busurnya. Para murid Sekte Dao di belakangnya pun langsung bergerak mengikuti. Semangat mereka terpacu, langkah mereka serempak, menghadapi gelombang musuh tanpa mundur sedikitpun. Dalam sekejap, dua arus besar itu bertabrakan dengan keras di tengah medan. Pertempuran langsung meledak, tak ada lagi belas kasihan. Setiap serangan mengarah ke titik vital. Setiap gerakan membawa niat untuk melukai, bahkan membunuh. Gelombang kekuatan menyapu ke segala arah. Berbagai teknik dilepaskan, saling bertabrakan, menciptakan ledakan yang mengguncang tanah. Di tengah kekacauan itu, 3 sosok dari gerbang Yuan berjalan maju dengan tenang, Yuan Chang, Lei Qian, dan Ling Zhen. Kerumunan secara otomatis membuka jalan bagi mereka. Dari sisi Sekte Dao, Chen Gui, Ying Xiao Xiao, dan Wang Yan juga melangkah maju, menghadang ketiganya. Ling Zhen menatap Yuan Chang sambil tersenyum tipis, lalu berkata dengan nada santai. Kau yakin bisa menangani Chen Gui? Banyak orang meragukan itu. Yuan Chang menjawab dengan tenang tanpa menoleh. Setelah hari ini, tidak akan ada lagi yang meragukannya. Lei Qian menatap Wang Yan dengan senyum sinis. Serahkan dia padaku. Kali ini, aku tidak akan membiarkannya lolos. Sementara itu, Ling Zhen mengipasi kipasnya perlahan dan memandang Ying Xiao Xiao dengan senyum licik. Kalau begitu, aku akan menghadapi Ying Xiao Xiao. Sayang sekali, wanita secantik ini harus berakhir di sini. Yuan Chang sedikit mengernyit dan berkata dingin. Cukup bicara, habisi mereka. Begitu kata-kata itu keluar, tubuh Yuan Chang langsung melesat ke depan dan berhenti di hadapan Chen Gui. Pada saat yang sama, Lei Qian dan Ling Zhen juga bergerak, masing-masing menghadang Wang Yan dan Ying Xiao Xiao. Lei Qian menyeringai saat berdiri di depan Wang Yan. Kali ini, aku ingin melihat apakah kau masih berani bersikap sombong di depanku. Wang Yan tidak menjawab.
Tatapannya dingin. Ia menggenggam erat pedang hitam besar di tangannya, lalu langsung menyerang tanpa ragu. Serangan itu cepat dan tajam, mengarah lurus ke leher Lei Qian. Namun Lei Qian hanya mendengus dingin. Ia tidak menghindar, justru maju dan membalas dengan tebasan pedang petirnya. Benturan keras pun terjadi. Percikan api beterbangan saat kedua senjata saling menghantam. Dalam sekejap, keduanya sudah terlibat pertarungan sengit. Di sisi lain, Ling Zhen sempat tersenyum dan hendak berbicara. "Namaku Ling Zhen, aku sudah lama mendengar." Namun sebelum ia selesai, Ying Xiaoxiao sudah menyerang lebih dulu. Pedangnya melesat cepat, langsung mengincar titik vital tanpa memberi kesempatan. Ling Zhen tertawa pelan, tapi senyumnya dingin. Ia membuka kipasnya yang membesar dan berubah seperti perisai, menahan semua serangan. Cepat sekali, gumamnya. Namun detik berikutnya, ia langsung membalas. Serangan angin dingin yang tajam melesat ke arah Ying Xiaoxiao. Ying Xiaoxiao mengerahkan seluruh kekuatannya untuk menghadapi serangan itu tanpa mundur. Sementara itu, di pusat medan pertempuran, dua sosok berdiri saling berhadapan, Chen Gui dan Yuan Chang. Aura dari keduanya begitu kuat hingga membuat udara di sekitar terasa berat. Semua orang tanpa sadar memusatkan perhatian ke arah mereka. Yuan Chang menatap Chen Gui dan berkata dengan dingin, "Kau seharusnya tidak ikut campur dalam urusan antara gerbang Yuan dan Sekte Dao." Di balik topengnya, Chen Gui tertawa ringan. "Aku tidak perlu izinmu untuk melakukan apapun." Yuan Chang menggeleng pelan, matanya semakin dingin. "Kalau begitu, kita selesaikan semuanya hari ini." Chen Gui mengangkat senjatanya dan menjawab. Dengan senang hati, kekuatan besar langsung meledak dari tubuh Yuan Chang, membentuk gelombang energi yang berputar di belakangnya seperti badai. Chen Gui juga melepaskan kekuatannya. Energi gelap pekat menyebar, membawa tekanan yang menyesakkan. Keduanya telah mencapai tahap kehidupan mendalam. Kekuatan mereka jauh melampaui yang lain. Yuan Chang menggenggam pedang hitam di tangannya dan berkata pelan, "Kau akan menyesali keputusanmu hari ini." Chen Gui tersenyum tipis dan mengarahkan senjatanya ke depan. Kita lihat saja. Dalam sekejap, tubuh Yuan Chang menghilang dari tempatnya. Serangan pun dilancarkan. Pertempuran besar benar-benar dimulai. Gelombang kekuatan Yuan mengamuk tanpa kendali, menyapu seluruh medan. Aroma darah bercampur dengan niat membunuh memenuhi udara, seolah langit pun ikut memerah. Medan berbatu yang luas itu kini berubah menjadi kekacauan total. Dua pasukan besar saling bertabrakan tanpa ragu. Tidak ada lagi kata-kata, hanya kekuatan yang berbicara. Teknik demi teknik dilepaskan, diarahkan dengan ganas ke musuh di depan. Pertempuran ini hanya bisa digambarkan dengan satu hal, pertarungan hidup dan mati. Di salah satu sisi medan perang, cahaya merah pekat menyebar membentuk area tersendiri. Di tengahnya, Ying Huan-Huan duduk bersila dengan tenang. Di atas lututnya terletak Heavenly Phoenix Cedar berwarna merah. Jari-jarinya yang halus berpendar samar saat menyentuh senar. Di hadapannya berdiri dua jenderal roh gerbang Yuan, keduanya telah mencapai tahap 9 Yuan Nirvana. Dalam waktu singkat sebelumnya, mereka sudah melukai banyak murid Sekte Dao. Salah satu dari mereka menatap Ying Huan-Huan dengan dingin, lalu berkata kepada rekannya, "Habisi dia." Keduanya langsung bergerak bersamaan, menyerang dengan koordinasi yang rapi. Melihat itu, ekspresi Ying Huan-Huan berubah dingin. Matanya yang biasanya cerah kini dipenuhi cahaya es. Tanpa ragu, ia memetik senar sitarnya. Suara merdu terdengar, namun di baliknya tersembunyi kekuatan yang ganas. Dua gelombang sonik merah langsung melesat keluar, menghantam kedua lawannya. Keduanya terpukul mundur dengan keras. Tubuh mereka tersentak ke belakang, wajah mereka berubah serius. Kini mereka sadar, gadis di depan mereka bukan lawan yang bisa diremehkan. Ying Huan-Huan bangkit perlahan, matanya dingin menatap mereka. "Kalian akan membayar atas apa yang kalian lakukan pada murid Sekte Dao." Tangannya kembali bergerak, senar sitar bergetar, dan gelombang serangan kembali menyebar dari segala arah, menekan kedua jenderal roh itu tanpa memberi celah. Di sisi lain medan perang, King Ye memperhatikan situasi dengan wajah muram. Ia melirik ke arah lain, melihat 4 jenderal roh gerbang Yuan lainnya yang masih memimpin pasukan dengan momentum kuat. "Masih ada 4, gumamnya pelan. Muli, kakak senior dari Aula Banjir, melangkah maju dan berkata tegas. "Aku akan menahan satu dari mereka." King Ye mengangguk, lalu berkata, "Aku juga bisa menahan satu." Namun setelah itu, ia mengernyit.
Masih tersisa dua lagi. Keduanya terdiam sejenak. Mereka tahu betapa berbahayanya jika dua jenderal roh itu dibiarkan bebas di medan perang. Saat itulah, sebuah suara tenang terdengar dari samping. Dua yang tersisa, serahkan padaku. King Ye dan Muli menoleh bersamaan. Seorang gadis berpakaian hitam berjalan maju sambil membawa sabit hitam besar di tangannya. Itu adalah King Tan. King Ye terkejut. Kamu, yakin? King Tan tidak banyak bicara. Ia hanya menatap ke arah dua jenderal roh itu, lalu menjawab singkat. Aku yang akan menghadapi mereka. Keraguan masih terlihat di wajah King Ye. Namun sebelum ia sempat berkata lagi, aura hitam pekat tiba-tiba meledak dari tubuh King Tan. Energi itu begitu gelap dan dingin, bahkan membuat udara di sekitarnya terasa membeku. Muli dan King Ye langsung terkejut. Kekuatan itu berbeda, bukan campuran yin dan yang seperti milik mereka, melainkan yin murni yang sangat pekat. Tanpa menunggu lagi, tubuh King Tan melesat maju seperti kilat hitam. Sabit di tangannya berputar, melepaskan dua tebasan energi gelap yang langsung mengarah kedua jenderal roh tersebut. Kedua jenderal itu tertawa dingin saat melihatnya. Gadis kecil berani mencari mati. Mereka langsung menyerang balik dengan ganas. Namun King Tan tidak mundur. Sabitnya diayunkan sekali lagi. Ruang di depannya seperti terkoyak, dan dalam sekejap, serangan itu sudah muncul tepat di atas kepala salah satu jenderal. Untungnya, serangan itu berhasil ditangkis di saat terakhir. Meski begitu, sebagian kepalanya tetap terluka, darah mengalir deras. Jenderal lainnya langsung berteriak, hati-hati, senjatanya aneh. King Tan tidak memberi mereka waktu. Ia kembali menyerang, sabitnya bergerak cepat, menekan keduanya sekaligus. Pertarungan sengit pun terjadi. Melihat itu, King Ye dan Muli akhirnya menghela napas lega. Mari kita juga bergerak, kata King Ye. Keduanya langsung melesat ke arah dua jenderal roh lainnya, menahan mereka agar tidak menyerang murid Sekte Dao. Di seluruh medan perang, pertempuran semakin brutal. Jeritan, benturan, dan darah bercampur menjadi satu. Beberapa orang terpental keluar dari medan, tak diketahui apakah mereka masih hidup atau tidak. Ini bukan lagi latihan atau kompetisi. Ini adalah perang sungguhan. Di kejauhan, murid-murid Istana Kemurnian tertinggi 9 surga berdiri di atas gunung, menyaksikan pertempuran itu dengan wajah serius. Salah satu dari mereka menghela napas. Permusuhan antara Sekte Dao dan Gerbang Yuan benar-benar tidak bisa didamaikan. Wu Kun mengamati medan perang dengan ekspresi berat. Kekuatan Gerbang Yuan sedikit lebih unggul. Jika terus begini, Sekte Dao akan kesulitan. Seseorang di sampingnya berkata, "Kemana Lindong? Apa dia takut dan tidak berani muncul?" Mendengar itu, Suruo langsung menatap tajam. Kakak Lindong bukan pengecut. Orang itu langsung terdiam, tak berani membalas. Namun Suruo sendiri terlihat cemas. Ia menatap medan perang di bawah, melihat satu persatu murid Sekte Dao terluka dan jatuh. Ia tahu, ini bukan pertarungan biasa. Ini adalah medan perang yang sesungguhnya. Wu Kun kemudian menatap ke langit. Pertarungan penentu tetap antara Chen Gui dan Yuan Chang. Di langit, dua sosok bergerak dengan kecepatan luar biasa, bertabrakan berulang kali, menghasilkan suara seperti guntur. Salah satu murid bertanya, "Menurut kakak Wu Kun, siapa yang lebih unggul?" Wu Kun terdiam sejenak sebelum menjawab. Ling Qingzu pernah bilang, Yuan Chang sangat berbahaya. Bahkan dia pun tidak yakin bisa menang. Chen Gui memang kuat, tapi kemungkinan Yuan Chang sedikit lebih unggul. Mendengar itu, wajah Suruo semakin tegang. Ia mengepalkan tangannya, menatap ke kejauhan dengan cemas. Kakak Lindong, cepatlah kembali. Jauh dari medan perang, dua sosok melesat di langit dengan kecepatan tinggi. Angin berdesir keras saat mereka menembus udara. Lindong menatap ke depan dengan wajah dingin. Ia bisa merasakan samar-samar aroma darah dari kejauhan. Ia mengepalkan tinjunya. Kakak Xiao Xiao, kalian harus bertahan. Sayap naga hijau di punggungnya mengepak kuat, mendorong kecepatannya hingga batas. Ia melesat semakin cepat menuju medan perang.